Saya mengajar di SMK Negeri 6 Berau, Kecamatan Bukabur, Kabupaten Berau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTQ Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA 12 Berau dengan materi saling menasihati dalam Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya semua semangat hari ini. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi. Kita masih dipertemukan karena dalam keadaan sehat walafiat. Segala sesuatunya kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semuanya sepertinya bahagia hari ini. Ya, bahagia ya? Ada yang sedih kan? Bahagia. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan kebahagiaan kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, aku Wicaksono. Hadir. Kamu kenapa, Bu? Lemes kayaknya. Yang berikutnya adalah Amrin Sulaiman. Hadir. Berikutnya Andis Pratama. Hadir, Bu. Oke. Asjun. Hadir, Bu. Oke. Elsa. Hadir, Bu. Oke. Pandi. Hadir, Bu. Fitria. Hadir, Bu. Kiki. Hadir, Bu. Muhammad Abi. Baik, setelah mengecek kehadiran, alhamdulillah hari ini semua Hadir. Alhamdulillah semua hadir, semua sehat. Ibu ajak ibu sekarang. Yang berikutnya adalah kita akan melanjutkan tadarus yang minggu lalu. Silakan dipimpin. Ayo. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca surah An-Nas ayat 1. Yang sudah menunggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri semuanya. Ya, silakan maju ke depan. Semangat dong. Hiduplah Indonesia. Ayo. Indonesia. Indonesia.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Baik, pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa? Beriman kepada Rasul meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Oke, baik. Ternyata masih ingat pelajaran minggu. Minggu lalu kita membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang materi nih, saling menasehati dalam kebaikan. Ada nggak yang di sini susah dinasehati? Siapa? Yang kadang kalau misalnya temannya nasihat tiba-tiba soalin atau tiba-tiba yang siapa yang biasanya susah dinasehati? Ada kan biasanya itu kita ngasih nasihat ke teman, tiba-tiba ada yang ngomong gini, so alim, ada yang bilang, penghuni surga lagi bicara, gitu. Ada nggak kira-kira di sini? Banyak ya, banyak. Semua, Bu, semua, Bu. Jadi kalau seandainya kalian bertemu dengan teman seperti itu, apa yang kalian lakukan? Tonjok. Ngeri sekali. Ada yang mau bilang ronjok. Kira-kira ketika kalian menyampaikan kebaikan kepada seseorang, terus kalian ditolak, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Sedih, sakit hati. Kira-kira ketika kalian diabaikan seperti itu, apakah kalian akan berhenti menyebarkan kebaikan? Kenapa? Hatinya sembuh. Hah? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat pahala langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli seseorang menerima atau tidak, punya nasihat dari kita, kita tetap harus memberikan kebaikan kepada seseorang. Jadi ketika kalian memberikan nasihat kepada teman, terus kalian dapatnya hanya sakit hati bukan terima kasih, maka tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi penasehat. Oke? Jangan pernah lelah untuk memberikan nasihat kepada teman kalian, karena walaupun bagaimana setiap satu kebaikan itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang berikutnya. Jadi nih, kalau dari Allah sampaikan dari Allah satu ayat. Jadi setiap kebaikan walaupun itu hanya satu, alangkah baiknya harus disampaikan. Jadi akan kita bahas dalam khutbah, tabligh dan dakwah. Oke, baik, kita ke khutbah. Khutbah, ada yang tahu khutbah ada berapa jenis? Khutbah ada dua. Ada dua jenis. Ya, namanya khutbah ada dua. Yang pertama khutbah sebelum sholat, ada khutbah sesudah sholat. Khutbah sebelum sholat itu dilaksanakan kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Kalau khutbah sesudah sholat, Idul Adha sama Idul Fitri. Jadi khutbah itu secara bahasa artinya memberi nasihat, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan. Secara istilah khutbah itu kegiatan ceramah dari seseorang kepada seluruh umat. Biasanya di waktu tertentu. Khutbah ini tidak serta-merta tiap hari, tapi khutbah itu ada waktu-waktu tertentu. Baik, yang berikutnya. Kalian bisa lihat di situ syarat dua khutbah
di hari Jumat. Yang berikutnya adalah khatib duduk di antara dua khutbah. Yang berikutnya khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi khutbah diucapkan dengan suara yang jelas. Yang berikutnya yang terakhir adalah takbir. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran maupun di dalam agama kita. Jadi yang terakhir haruslah takbir. Yang berikutnya adalah rukun ibadah. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Ini membaca. Yang berikutnya adalah syahadat. Yang berikutnya adalah salawat. Yang berikutnya adalah berwasiat takwa. Biasanya kalau sholat Jumat, kalian akan dengar kalimat dari khatib. Sering dengar nggak kalimat dari ittaqullah? Sering nggak? Itu pasti akan diucapkan khatib di awal. Yang berikutnya membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah berdoa pada khutbah kedua. Syarat seorang khatib yang pertama pastinya adalah beragama Islam. Balik artinya dewasa. Yang ketiga dia punya ilmu. Punya ilmu dalam artian ilmu yang dia punya itu adalah ilmu agama yang bisa dia bertanggungjawabkan. Dan bahasa yang diucapkan oleh khatib itu dimengerti oleh semua orang, oleh semua jamaah yang ada di sekitar situ. Khutbah, kenapa sih khutbah penting? Yang pertama, Yang pertama adalah khutbah masuk pada aktivitas ibadah. Khutbah itu termasuk salah satu ibadah, itu antara sholat Jumat sama sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, itu adalah kesempatan yang besar bagi para khatib atau bagi para jamaah untuk mendengarkan bimbingan. Kalau khatib memberikan bimbingan, kalau jamaah menerima bimbingan tentang dakwah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentang khutbah. Sudah paham tentang khutbah? Paham? Baik, alhamdulillah paham. Berikutnya kita ke sunnah khutbah. Yang pertama pastinya khutbah itu berdiri ketika khutbah. Jadi khatib memberikan khutbah itu dengan dalam keadaan berdiri. Yang berikutnya adalah pembawaan khutbah dengan memberi salam. Oke, yang berikutnya yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Kenapa sih tak boleh panjang? Khawatirnya jamaah yang ada di dalam tidak konsentrasi atau tiba-tiba tidur atau tiba-tiba nanti buang angin, kan otomatis batal jadinya. Sementara khutbah adalah bagian dari sholat. Jadi khutbah itu adalah bagian dari sholat. Yang berikutnya adalah khatib menghadap jamaah, sudah pasti. Masa khatib membelakangi jamaah. Yang berikutnya menertibkan rukun khutbah. Rukunnya sudah dijelaskan tadi. Yang berikutnya adalah membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ada yang pernah khutbah di sini? Belum pernah? Kenapa belum pernah? Belum dikasih kesempatan karena masih muda, ya kan? Ya. Biasanya kalau kita di kampung memang seperti itu. Ketika berhadapan dengan yang muda biasanya tidak dipercaya karena kalau kata orang dulu masih anak-anak gitu ya. Yang berikutnya adalah tablik. Sebenarnya khutbah dan tablik ini sama, hanya saja tempatnya nanti yang berbeda. Ya. Yang berikutnya adalah tablik. Tablik itu secara bahasa sama, menyampaikan dengan lisan. Secara istilah, jadi secara istilah tablik itu menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara lisan kepada umat atau orang Islam lebih diketahui dan diamalkan isinya. Jadi tablik itu ketentuan tablik syarat membalik. Jadi ketika seseorang itu menyampaikan tablik, orang yang menyampaikan tablik namanya adalah
balik. Jadi syaratnya yang pertama pasti Islam. Ya kan? Ada nggak kira-kira Kristen? Ada. Yang kedua balik artinya sudah dewasa. Balik kira-kira mana yang baik, mana yang buruk. Hah? Sudah mengetahui yang mana yang baik. Ya, sudah mengetahui mana yang baik, mana yang Buruk. Yang berikutnya adalah berakal. Sudah pasti harus punya akal sehat. Boleh nggak tapi aman membaliknya dan punya akal sehat? Sedangkan yang sehat saja masih tidak dipercaya, apalagi yang kurang sehat. Yang berikutnya adalah mendalami ajaran Islam. Jadi otomatis ketika seseorang menjadi pembalik, dia punya ilmu yang lebih tentang Islam, ilmu yang dia punya luas sekali. Dan ingat, setiap di Islam, setiap sesuatu itu ada aturannya masing-masing. Bisa dilihat, ketika menyampaikan tabligh itu juga punya etika. Jadi etika orang yang menyampaikan tabligh. Yang pertama adalah boleh tidak kita menyampaikan tabligh dengan kata kasar? Tidak boleh. Jadi menyampaikan tabligh dengan bersikap lemah lembut. Apa lagi? Sopan. Apa lagi? Hah? Tidak kasar. Apa lagi? Tidak marah-marah. Apa lagi? Kalau ibu guru boleh tidak marah? Boleh. Boleh nggak marah? Boleh. Boleh. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa sih? Kalau guru boleh marah? Gara-gara apa? Bandar marah. Biasanya kalau guru marah itu pasti ada sebab. Ya kan? Dan mungkin tiba-tiba kalian diam terus dimarahin. Nggak mungkin kan? Ya, jadi setiap perlakuan guru ke kalian itu adalah yang terbaik untuk kalian. Yakinlah, ketika nanti kalian sudah sekolah lagi, ketika nanti kalian sudah sekolah, yang akan kalian lakukan itu adalah teguran guru kalian. Ya Bu. Karena apa yang diberikan oleh guru biasanya untuk kalian sendiri. Jadi pernah nggak kalian pikirkan, maksudnya tiba-tiba ketika kalian sudah bekerja dengan gaji yang lebih banyak dari guru, ada nggak guru kalian yang minta? Tidak. Ada nggak? Jadi otomatis setiap apa yang diberikan ke kalian itu untuk kalian masing-masing. Jadi kalau saat ini misalnya kalian dimarahin guru atau gitu guru, tidak usah berkecil hati, karena itu untuk kebaikan kalian masing-masing. Berikutnya, mubalik etikanya menyampaikan sesuatu dengan ikhlas. Jadi kalau kita boleh lihat, ustaz-ustaz yang umum dan ustaz-ustaz yang besar itu kadang mereka dikasih honor itu biasanya langsung disumbangkan kepada. Biasanya mereka kalau kita mengundang mereka itu kita tahunya tiket mereka bolak-balik sama penginapan mereka sama makan mereka. Kalaupun ada honor mereka biasanya dibagi dengan timnya. Habis itu untuk ustaznya itu biasanya langsung disumbangkan kembali. Ya, jadi mereka itu rata-rata menyampaikan sesuatu dengan dan dalam keadaan yang ikhlas. Ikhlasnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah kenapa sih tabligh itu penting? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa penting? Untuk mengingatkan sesama kalau dia sedang berjalan yang tidak benar. Apalagi? Apa sih yang kalian pikirkan tentang tabligh? Kenapa tabligh itu harus disampaikan? Kenapa penting? Untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati satu sama lain. Jadi tabligh itu kita gunakan untuk menasihati satu sama lain. Berikutnya adalah dakwah. Masih sama. Dakwah khutbah tabligh masih sama-sama memanggil dan menyuruh untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Yang berikutnya secara istilah itu mengajak seseorang lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dakwah itu kita mengajak teman atau saudara atau siapapun itu kembali ke jalan yang benar atau tetap di jalan yang benar. Yang berikutnya ketentuan dakwah sama dengan syarat mubalik tadi, syarat dai juga sama ya. Masih sama-sama Islam, balik, berakal dan mendalami ajaran Islam. Etika sama, etikanya pun sama.
Jadi nah, apa juga? Pentingnya dakwah pentingnya fardu kifayah, artinya wajib sebagai layak menyatakan fardu ain. Jadi dakwah itu kenapa dakwah menjadi penting? Karena untuk menasihati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Oke. Jadi baik, sudah selesai tentang dakwah, tentang tabligh. Jadi setiap dari kita, siapapun itu, apapun bentuk kita, bagaimanapun rupa kita tetap punya kewajiban. Kewajibannya apa? Saling mengingatkan satu sama lain. Dan pesan ibu, ketika kalian diingatkan oleh teman kalian atau ketika kalian dinasihati teman kalian, jangan pernah menolak. Dan ketika kalian memberikan nasihat kepada orang lain, jangan pernah istilahnya berkecil hati atau tiba-tiba sudahlah, aku nggak usah lagi berbuat baik. Karena ketika aku berbuat baik, aku malah dijauhi, aku malah dijauhi. Jadi yakinlah, ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, alam akan menyeleksi teman-teman kita. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi yang baik, untuk menjadi manusia yang baik, alam itu akan menyeleksi teman-teman kalian. Yang pertama, teman kalian pasti akan berkurang. Pertama, teman itu teman sangat berkurang. Teman yang ada sama kalian itu adalah anak-anak atau orang-orang yang memang sejalan dengan kalian. Biasanya terus teman-teman yang kemarin bagaimana kok sedih, kok tidak ada nama lagi? Karena memang kalian sudah tidak sejalan. Karena awalnya kalian bareng, ketika kalian memutuskan untuk ke jalan yang benar, teman kalian pasti terseleksi dengan sendirinya. Jadi jangan pernah putus asa. Biasanya semakin sedikit teman, semakin baik. Yang berikutnya adalah jaga perkataan kita. Kalau memang kita nggak bisa jadi manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang tidak menimbulkan kerusuhan bagi orang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berguna bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia itu adalah yang mengacaukan kehidupan orang lain. Alangkah baiknya kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik. Baik, karena sudah paham semuanya tentang saling menasihati dan kebaikan, maka ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Kalian kerjakan apa sih tentang dakwah itu, yang kalian pahami tentang dakwah, tentang tabligh, ya silakan dikerjakan. Ya. Sudah? Ya. Oke, dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Boleh saling kerjasama ya, boleh ya. Tapi ya. Ya, silakan. Contohnya terserah, mau 1, 2 silakan. Oke. Jadi silakan bertanya sama kelompoknya masing-masing ya. Kenapa? Kayaknya dia bahagia sekali ya. Kenapa? Kamu lagi apa? Lagi jatuh cinta atau gimana sih? Bahagia seperti itu. Kayaknya dari tadi dia bahagia. Iya, kok kalian Tidak apa-apa. Biasanya kalau ada orang bahagia di satu kelas, semua nanti akan tertular bahagia. Biasanya juga tertular juga. Apalagi kalau cewek biasanya agak sensitif ya. Kenapa cewek bisa sensitif? Menurut ini. Jadi sebenarnya memahami perempuan itu sangat mudah ya. Oh, susah ya? Dia lama sendiri. Memahami perempuan itu sangat susah. Jadi boleh kerjasama
dengan yang lain. Silakan, misalnya yang kalian pahami tentang khutbah itu apa, terus tentang dakwah itu apa, seperti itu ya. Nanti menyampaikan satu-satu ya. Jadi kan tadi di sini tentang khutbah, di sini tentang tabligh, di sini tentang dakwah. Jadi masing-masing nanti di sini menyampaikan khutbah itu apa, sini nanti tabligh, sini nanti dakwah. Oke? Kesimpulannya masing-masing. Simpulkan saja sesuai dengan yang kalian pahami. Nanti salah satu nanti yang membacakan kesimpulannya. Oke? Sudah selesai semua? Oke, baik. Siapa yang mau mulai duluan? Kelompok mana yang mau mulai duluan? Silakan. Yuk, angkat tangan. Baik, siapa yang mau mulai duluan? Ayo. Atau ibu yang tunjuk? Oh ya, silakan. Berdiri. Ya. Biar lebih didengar, saya yang lain didengarkan supaya bisa kalian tahu juga. Tabligh merupakan kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada sahabat terlebih orang Islam untuk diketahui dan diamalkan. Oke, baik. Tepuk tangan. Ya, kelompok mana lagi? Ya, silakan. Berdiri. Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan ataupun perbuatan. Oke, baik. Ya, silakan. Pengertian infak, kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan cara dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Oke, baik. Alhamdulillah, semua kalian sudah paham tentang saling menasehati dalam Islam. Ya, kalian sudah paham, kalian sudah mengerti tentang untuk minggu berikutnya, ya kan Ibu? Untuk minggu berikutnya, yang laki-laki nanti buat tentang khutbah. Ya, Bu. Nanti yang laki-laki buat tentang khutbah, materinya bebas, terserah kalian mau yang mana. Bebas, Ibu bebaskan materinya terserah mau yang mana. Tapi prakteknya satu. Kalau untuk perempuan, nanti buat ceramah saja. Jadi satu orang nanti nyatanya berapa menit kira-kira? 5 Berapa menit? 5 menit. Oke, kesepakatan kita adalah 5 menit. 5 menit. Jadi setiap orang menyediakan 5 menit. Untuk laki-laki tadi tugasnya apa? tentang khutbah. Tentang khutbah. Kalau laki perempuan ceramah agama. Temanya? Bebas. Temanya bebas, terserah mau angkat tema yang saat ini lagi tren silakan, atau mau angkat tema yang terdahulu silakan. Kalau bisa buatan kalian sendiri. Paham? Paham, alhamdulillah. Sudah berapa menit sih? Nggak usah di-pause. 32. Hah? 32. 32? Masih 32. Baik, alhamdulillah sudah paham semua tentang materi hari ini. Dan minggu depan yang praktek, insya Allah semuanya juga harus dalam penampilan terbaik. Karena penilaiannya nanti akan di hari ini juga dinilai, minggu depan itu untuk perorangan. Kalau hari ini nilainya per kelompok, minggu depan nilainya per orang. Ingat ya, kalau bisa buatan sendiri. Paham semua? Mau diketik atau tulis tangan? Mudahnya diketik atau tulis tangan? Oke, jadi setiap tugas yang kalian kerjakan silakan sesuai kemampuan kalian. Mau ditulis tangan boleh, mau diketik juga
Boleh. Yang penting pada saat tulisan tangan, ibu bisa paham yang kamu tulis itu apa. Oke? Ibu bisa tahu tulisanmu dan tulisanmu bisa ibu baca. Paham semua? Paham. Oke? Nanti lembarnya silakan dikumpulkan di meja ibu. Keduanya saja yang dikumpulkan masing-masing. Ya, silakan. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ya, baik. Silakan disimpan di meja. Ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Alhamdulillah sudah paham semuanya, sudah bisa membedakan mana khutbah, mana tablik, mana dakwah. Sudah tahu rukun dan syarat tablik, khutbah dan dakwah. Semangat sekali sepertinya. Iya, Bu. Mau kemana ini habis ini? Keluar. Mau keluar? Belum. Belum. Kita lagi. Oh iya, belajar lagi ya? Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, sudah mau hampir habis. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ibu hari ini. Dan ingat, kita di sini sama-sama berbagi ilmu. Ibu juga ilmu yang ibu punya juga mungkin masih terbatas. Kalau seandainya kalian memang punya ilmu lebih, silahkan berbagi di grup WA boleh, langsung sama teman boleh, langsung sama ibu boleh. Jadi intinya ibu tidak akan membatasi kalian. Ibu hanya membagikan apa yang ibu punya. Kalau memang kalian punya lebih, silakan bagi kembali ke ibu. Boleh? Paham semua? Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Dan semoga kalian semua masih tetap bahagia. Amin. Dan semoga masih dalam keadaan sehat. Amin. Semangat sekali. Sepertinya ibu akan diusir dari kelas ini. Baik. Itu antara bahagia atau antara mengusir juga ibu susah bedakan saat ini. Baik, sama seperti di awal kita berdoa, untuk menutup juga kita harus berdoa. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini kita baca surah aja ya. Boleh? Kita baca surah Al-Ikhlas. Baik, ibu aja yang langsung bikin. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca surah Al-Ikhlas. Baca dimulai.